Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sengtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tut Wuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika kita refleksikan perjalanan Ki Hajar Dewantara, nilai perjuangan dan pengabdian beliau sangatlah selaras dengan nilai-nilai ASN, yakni berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Ki Hajar Dewantara mendidik bukan untuk kepentingan beliau pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Beliau mengabdikan diri demi mencerdaskan anak-anak bangsa tanpa memandang status sosial. Hal ini mencerminkan bentuk pelayanan yang tulus kepada masyarakat. Akuntabel. Dalam perjuangannya, Ki Hajar konsisten pada nilai kejujuran dan integritas. Beliau tidak tergoda pada jabatan ataupun kekuasaan, melainkan tetap setia pada amanat bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan rakyat. Kompeten. Ki Hajar mengembangkan metode pendidikan yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Beliau mempelajari ilmu di dalam dan luar negeri lalu mengadaptasinya dengan budaya Indonesia, menunjukkan kompetensi yang terus diasah. 4. Harmonis. Filosofi pendidikan Taman Siswa menekankan kebersamaan, rasa persaudaraan, dan gotong royong. Ki Hajar Dewantara menanamkan nilai harmoni agar peserta didik hidup rukun,
di dalam perbedaan. Loyal, kesetiaan beliau kepada bangsa dan tanah air tampak jelas, meskipun menghadapi tekanan dan pengasingan, Ki Hajar Dewantara tetap berjuang demi Indonesia merdeka. Adaptif. Beliau mampu beradaptasi dari perjuangan politik menuju perjuangan pendidikan. Dalam kondisi dibatasi oleh kolonial, beliau menemukan cara baru untuk tetap berkontribusi melalui bidang pendidikan. Selanjutnya, kolaboratif. Ki Hajar mendirikan taman siswa bersama rekan-rekannya. Beliau percaya bahwa perubahan besar hanya mungkin terwujud melalui kebersamaan, melalui kolaborasi, dan saling menguatkan.